Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini Mimin akan membahas selanjutan cerita Jujutsu Kaisen chapter 35 sampai 37 versi mangaku, atau kalau versi animenya di sekitaran episode 15-an ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 35 cerita masih seputar pertarungan antar siswa Jujutsu. Nah, dalam pertarungan, Yuji berhadapan dengan Todo. Bagaimanakah nasib Yuji Itadori? Langsung aja kita bahas. Di awal scene diperlihatkan Yuji yang sedang berhadapan dengan Todo. Di situ terlihat Todo memberikan pertanyaan kepada Yuji. Todo berkata kepada Yuji, "Wanita seperti apa tipemu?" Sambil bengong dan bingung, Yuji menjawab, "Kenapa kau menanyakan itu sekarang?" Ternyata Todo hanya ingin menilai respon apa yang diberikan oleh Yuji. Dan hal konyol pun keluar dari mulut Yuji, bahwa tipenya adalah gadis tinggi dengan pantat besar. Hahaha, ada-ada aja ya si Yuji ini, gengs. Oke, lanjut. Kemudian mereka berdua pun masuk khayalan yang mereka buat sendiri. Di khayalan itu si Todo berencana menembak seorang idol yaitu Takada-chan. Tapi sayangnya si Todo pun ditolak. Saat Yuji dan Todo sibuk dengan khayalannya, di atas langit ternyata ada siswa lain yang mengintai dari kejauhan, si Momo Nishimiya yang sedang melaporkan posisi dari Yuji. Selang beberapa saat, Yuji pun terkejut setelah melihat dia terkepung oleh siswa dari kelompok tim Todo. Dan benar saja, tiba-tiba Mei Zenin melancarkan sebuah tembakan. Duar, duar, duar. Yuji berhasil menghindar, tetapi tidak sampai di situ saja. Kazumi Miwa mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan jurus Shinkage Style Simple Territory kepada Yuji. Sering. Yuji berhasil menghindar dengan melompat, tetapi di situ sudah ada si robot atau Mekamaru yang sudah siap untuk menyerangnya. Saat Yuji terpojok dan tidak bisa bergerak karena sudah terkepung, tiba-tiba muncul si Todo dan Todo menyerang kelompok timnya sendiri yang mengepung Yuji. Todo berkata bahwa kalian hanya mengganggu pertarunganku dengan Yuji, dan itu membuat Todo kesal. Setelah itu Todo menyuruh timnya untuk mundur dan tidak ikut campur dengan pertarungannya. Kemudian Todo berkata kepada Yuji, "Siapa yang akan menahan diri melawan sahabatnya? Hehehe." Scene pun berpindah ke pertarungan Fushiguro yang mencoba menjatuhkan Nishimiya dengan sihir kutukannya. Nishimiya pun oleng dan terjatuh. Dan para kelompok tim Nishimiya yang melihat kejadian barusan segera bergegas untuk melindungi Nishimiya. Namun tiba-tiba Fushiguro menahan kelompok tim Nishimiya. Sering. Fushiguro menyadari bahwa kelompok dari Nishimiya mencoba untuk membunuh Yuji Itadori. Dan scene pun berpindah. Diperlihatkan si panda yang sedang berbicara kepada Fushiguro. Fushiguro curiga bahwa kelompok tim lain ada yang berusaha membunuh Yuji. Saat berkata seperti itu, Nobara pun terkejut. Dan si panda memberitahu kepada Fushiguro dan Nobara bahwa tidak menutup kemungkinan kakek tua kepala sekolah Kyoto yang menyuruh mereka. Akhirnya pun Fushiguro CS akan melindungi Yuji dari ancaman pembunuhan di pertarungan antar siswa Jujutsu ini. Karena menurut Maki, tidak ada yang menang atau kalah kalau seorang teman mati di program ini. Dan scene pun berpindah lagi. Di awal scene terlihat Nishimiya yang telah jatuh tersungkur di pohon akibat nuinya Fushiguro-kun. Nishimiya yang merasa kesakitan mencoba untuk bangkit. Tiba-tiba di bawah pohon ada si panda dan Nobara dengan berkata, "Nishimiya-chan, ayo main." Dengan wajah takut Nishimiya pun merinding. Nishimiya menganggap mereka berdua akan berbuat jahat kepada dirinya. Dan di lokasi lain terlihat Fushiguro yang bertarung melawan Kamo-san. Fushiguro bertanya apakah kalian akan mencoba membunuh Yuji. Kamo-san pun menjawab bahwa itu adalah benar. Dan scene pun berpindah ke pertarungan Yuji dan Todo lagi. Mereka berdua saling baku hantam, jual beli pukulan. Das. Saat Todo melemparkan pukulannya, Yuji melompat ke atas pohon dan menghilang. Todo pun ikut terkejut. Lalu dari belakang Todo, Yuji muncul secara tiba-tiba. Dan benar saja, Yuji menghantamkan pukulannya ke kepala Todo dan hampir tersungkur.
Dalam pikirannya, Todo berkata bahwa Yuji mempunyai gerakan yang cepat dan kekuatan yang dahsyat. Lalu, pruak! Yuji pun melesatkan pukulannya tepat pada wajah Todo yang membuat Todo terlempar. Dan lokasi pertarungan pun berpindah lagi, di mana ada Maki dan Kazumi yang mendengar teriakan kesakitan dari Todo. Maki bertanya kepada Kazumi kenapa dia melarikan diri dari Naritoshi Kamo. Kazumi menjawab bahwa dia tidak seperti orang lain. Dia juga meminta maaf soal rencana pembunuhan Yuji. Kazumi bercerita bahwa walaupun begitu dia harus memenangkan pertarungan ini karena dia miskin dan punya 2 adik yang harus dia jaga. Scene pun berpindah. Kembali lagi ke Yuji yang sedang bertarung melawan Todo. Todo tampak menasihati Yuji bahwa Divergent Fist milik Yuji tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Yuji pun langsung melesatkan pukulan ke arah Todo. Das 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 das. Dan berhasil membuat Todo terjatuh. Tetapi si Todo ini malah memasang wajah senang guys. Entah apa yang dipikirkan si Todo ini. Oke, lanjut. Saat Yuji mengarahkan tinjunya ke Todo, tiba-tiba Todo berhasil menangisnya dengan dahinya. Dan itu berhasil menghentikan serangan dari Yuji. Dan Todo berkata bahwa tinju gandamu lahir dengan menambahkan energi kutukan pada manusia supermu dengan kecepatan yang tidak biasa. Tetapi kekuatan itu tidak akan berguna bila melawan kelas yang tinggi, karena kekuatanmu muncul dengan sedikit jeda. Yuji pun mengerti tentang apa yang dikatakan Todo, dan mereka berdua pun memulai pertempurannya lagi. Scene pun akhirnya berpindah lagi guys. Di lokasi pertarungan selanjutnya ada Nishimiya yang terjebak di pohon dan sedang diincar oleh si Panda dan Nobara. Tiba-tiba sering ada sebuah serangan muncul dari balik pohon dan mengenai si Panda. Dia adalah Mekamaru. Saat Mekamaru mendekati Nobara, tiba-tiba si Panda Senpai bangun dan mengagetkan Mekamaru. Dan itu membuat si Mekamaru marah dan akhirnya mengeluarkan sebuah cakar di tangan kanan Mekamaru. Apakah si Panda dan Nobara bisa menang dengan melawan Mekamaru? Apakah Yuji berhasil mengembangkan tekniknya untuk melawan Todo? Sayangnya, scene manga Jujutsu Kaisen chapter 35 sampai 37 telah berakhir. Dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke sahabat Avi Lovers, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen yang ending scene-nya memperlihatkan pertarungan antara si Panda dan Nobara melawan Mekamaru dan Yuji yang juga bertarung dengan Todo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng biar sahabat Ani Lovers bisa tahu update video terbaru dari kami. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya and see you next time.